Malam itu, di Istana Negara, Presiden Prabowo duduk di ruang kerjanya, matanya menatap tajam layar laptop yang menampilkan rekaman mengerikan. Seorang wanita berwajah lebam dengan tubuh kurus kering menangis terseduh-seduh. Rekaman itu dikirim oleh seorang pekerja migran lainnya yang diam-diam merekam kondisi Siti, seorang TKW asal Indonesia yang disiksa majikannya di Timur Tengah. Presiden mengepalkan tangannya, amarahnya membuncah. Ini tidak bisa dibiarkan, desisnya. Ia lalu menekan tombol intercom, suaranya menggema di ruangan, panggil Panglima Kopassus Ratna dan Hasan sekarang juga. Tak sampai 1 jam, 2 Panglima Kopassus terbaik itu telah berdiri tegap di hadapan Presiden. Ratna, seorang perempuan dengan sorot mata tajam dan penuh determinasi, berdiri di samping Hasan, pria bertubuh tegap yang dikenal sebagai ahli strategi perang gerilya. Tanpa basa-basi, Presiden memutar ulang rekaman itu di layar besar. Lihat kondisi Siti, dia disekap, disiksa, dan tidak ada satupun yang membantunya. Keluarganya sudah mengadu ke berbagai pihak, tapi hasilnya nol besar, suara Presiden penuh emosi. Ia menatap keduanya dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Kalian berdua, selamatkan dia. Bawa dia pulang. Ratna mengepalkan tangannya, darahnya mendidih melihat penderitaan Siti. Kami akan membawa dia kembali, Pak, ujarnya tegas. Hasan mengangguk, matanya berbinar penuh tekad. Kami butuh semua informasi tentang lokasi penyanderaan, profil majikan, dan kekuatan pengamanannya, katanya. Presiden mengangguk, lalu memberi isyarat kepada seorang ajudan yang segera menyerahkan berkas-berkas berisi intelijen terbaru. Ini data yang bisa kami kumpulkan. Targetnya adalah seorang pengusaha kaya di kota Riyadh. Dia memiliki koneksi kuat dan pasukan keamanan pribadi. Kita harus bergerak hati-hati. Ratna membuka berkas itu dan menemukan foto majikan Siti, seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan mata penuh kebengisan. Bajingan ini pasti merasa kebal hukum, gumamnya. Hasan membaca laporan keamanan rumah majikan itu. Dia punya penjaga bersenjata. Ini bukan sekadar misi penyelamatan biasa, kita mungkin harus menghadapi perlawanan. Presiden menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya penuh tekanan. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Kita adalah bangsa besar, kita tidak boleh membiarkan rakyat kita diperlakukan seperti budak di negeri orang. Suaranya bergetar menahan kemarahan. Jika pemerintah setempat tak bisa diandalkan, kita yang harus bertindak. Malam itu juga, Ratna dan Hasan mulai merancang strategi. Mereka menghubungi jaringan intelijen Indonesia di Timur Tengah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Hasan juga menghubungi beberapa kenalan mantan tentara bayaran yang pernah bekerja di wilayah itu untuk mencari celah keamanan rumah sang majikan. Kita tak bisa bertindak gegabah. Kita bukan hanya berurusan dengan satu orang, tapi dengan seluruh sistem yang melindunginya, ujar Hasan serius. Ratna menatapnya, matanya penuh api semangat. Apapun risikonya, kita harus membawa Siti pulang. Sementara itu, di sebuah rumah besar di Riyadh, Siti meringkuk di sudut kamar sempit yang gelap. Tubuhnya penuh luka, matanya sembab menangis. Dalam hatinya, ia telah pasrah. Ia tak tahu apakah ia akan pernah keluar dari neraka ini hidup-hidup. Namun, di kejauhan, harapan sedang datang dalam wujud 2 prajurit terbaik Indonesia yang siap mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Misi ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah perang melawan ketidakadilan, melawan mereka yang menganggap nyawa manusia tak lebih dari barang dagangan. Dan bagi Ratna dan Hasan, tidak ada pilihan lain selain menang. Di markas Kopassus, Ratna dan Hasan berdiri di depan meja. Operasi yang dipenuhi peta, dokumen intelijen, dan blueprint rumah majikan kejam itu. Lampu redup ruangan itu menambah kesan tegang. Hasan menunjuk peta Riyadh, jari telunjuknya bergerak ke titik lokasi rumah target. Rumah ini bukan sekadar hunian biasa. Ini lebih mirip benteng pribadi, katanya dengan suara rendah. Dia punya minimal 8 pengawal bersenjata, sistem keamanan elektronik, dan akses terbatas. Tidak ada jalan mudah untuk masuk tanpa terdeteksi. Ratna mengamati sketsa rumah dengan seksama. Matanya tajam seperti elang yang mengamati mangsanya. Jika kita masuk dengan paksa, kita akan berurusan dengan pasukan keamanan setempat. Kita butuh cara yang lebih halus, ujarnya. Hasan mengangguk, lalu mengeluarkan dokumen lain. Aku sudah menghubungi seorang informan di Riyadh. Dia bilang ada celah kecil, keluarga majikan itu sedang mencari pekerja baru.
Jika kita bisa menyusup dengan identitas palsu, kita bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Ratna menyeringai tipis. Jadi aku akan masuk sebagai pekerja rumah tangga? Tanyanya. Hasan mengangguk. Ya, dan aku akan ada di luar, menyamar sebagai pedagang keliling. Aku akan mengamati setiap pergerakan dari kejauhan dan siap jika sesuatu terjadi. Rencana ini berbahaya, tapi juga satu-satunya cara untuk mendekati Siti tanpa memancing perhatian. Ratna mengambil napas dalam. Baik, aku butuh identitas baru, pakaian sederhana, dan cara untuk menyampaikan informasi keluar tanpa ketahuan. Malam itu juga, tim khusus Kopassus memalsukan dokumen untuk Ratna. Identitas barunya adalah seorang TKW bernama Lina dari Jawa Tengah, lengkap dengan visa kerja dan riwayat perjalanan. Sementara itu, Hasan mendapatkan perlengkapan penyamaran sebagai pedagang rempah Indonesia, lengkap dengan dagangan asli untuk menghindari kecurigaan. Kita harus memainkan peran ini dengan sempurna, ujar Hasan saat mereka memasukkan semua perlengkapan ke dalam koper. Sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo memanggil mereka sekali lagi. Ia berdiri di depan jendela besar ruangannya, melihat keluar seolah sedang merenungi sesuatu yang berat. Negara ini sudah terlalu sering kehilangan rakyatnya di tanah orang, katanya dengan nada dalam. Aku tidak ingin ada lagi Siti-Siti lain yang diperlakukan seperti binatang. Ia berbalik, matanya menatap Ratna dan Hasan dengan penuh kepercayaan. Aku percayakan misi ini pada kalian. Jangan gagal. Ratna dan Hasan memberi hormat. Kami tidak akan gagal, Pak, jawab Ratna tegas. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berangkat ke Timur Tengah menggunakan penerbangan komersial dengan identitas baru mereka. Saat pesawat lepas landas dari Jakarta, Ratna menatap keluar jendela. Di kejauhan, awan-awan menggelayut di langit malam, seolah menjadi saksi bisu perjalanan mereka menuju negeri yang asing dan penuh bahaya. Sesampainya di Riyadh, udara panas menyambut mereka. Hasan segera berpisah dari Ratna, mengambil posisi sebagai pedagang keliling di sekitar kawasan elit tempat rumah majikan Siti berada. Ratna, dengan pakaian sederhana dan wajah tanpa riasan, menuju agen penyalur tenaga kerja yang telah bekerja sama dengan mereka. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria Arab bertubuh besar yang menatapnya dengan sinis. "Kamu pekerja baru?" tanyanya dalam bahasa Arab yang kasar. Ratna menunduk, memainkan perannya dengan sempurna. "Ya, Tuan." Dalam hitungan jam, Ratna sudah berada di gerbang rumah majikan Siti. Gerbang besi raksasa itu terbuka perlahan, mengungkapkan halaman luas dengan penjaga bersenjata yang berdiri di setiap sudut. Ratna menggigit bibirnya, menahan detak jantung yang mulai berpacu cepat. Ini bukan sekadar rumah biasa. Ini adalah penjara, dan ia baru saja melangkah masuk ke sarang musuh. Ratna melangkah melewati gerbang besi dengan kepala tertunduk, menyembunyikan sorot matanya yang penuh kewaspadaan. Hatinya berdegup kencang saat melihat sekeliling. Rumah majikan Siti lebih mirip benteng megah dengan dinding tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Seorang wanita tua berkebangsaan Arab, yang tampaknya kepala pelayan, mendekatinya dengan tatapan tajam. "Ikuti aku," katanya dingin. Ratna mengangguk patuh, berusaha memasang ekspresi ketakutan yang meyakinkan. Di dalam rumah, suasana terasa lebih mencekam. Lantai marmer putih berkilau di bawah cahaya lampu gantung mewah, namun Ratna tak bisa mengagumi keindahan itu. Di setiap lorong, pria-pria berbadan tegap berjaga, memastikan tidak ada satupun pekerja yang mencoba kabur. Ratna tahu, sekali saja ia melakukan kesalahan, nyawanya bisa melayang sebelum ia sempat menyelamatkan Siti. Kepala pelayan berhenti di depan sebuah ruangan sempit dan menunjuk ke dalam. "Ini kamarmu. Mulai besok pagi, kau bekerja di dapur. Jangan banyak bicara, jangan buat masalah," katanya sebelum pergi tanpa menoleh. Ratna masuk ke dalam kamar kecil itu dan mengunci pintu. Ia menarik napas dalam, mencoba mengendalikan ketegangan yang menggigit. Ia mengambil ponsel kecil yang disembunyikan di dalam lipatan bajunya, ponsel khusus dengan chip keamanan tinggi yang diberikan Hasan sebelum mereka berpisah. Ia mengetik pesan cepat, "Aku sudah masuk. Akan mulai pencarian besok." Pesan itu terkirim ke Hasan, yang kini berada di luar sebagai pedagang keliling, mengamati rumah dari kejauhan. Sementara itu, Hasan duduk di sebuah kedai teh tak jauh dari rumah majikan Siti. Ia menyamar sebagai pedagang rempah, menawarkan kayu manis dan cengkeh kepada orang-orang lokal. Namun, matanya terus memperhatikan rumah target. Setiap pergerakan penjaga, mobil yang keluar masuk,
dan bahkan jadwal patroli keamanan, semuanya ia catat di memorinya. Saat ponselnya bergetar, ia melirik sekilas dan membaca pesan dari Ratna. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahaya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Ratna mulai bekerja di dapur bersama beberapa pekerja lainnya. Ia melihat wajah-wajah kelelahan, beberapa dengan memar yang tampaknya baru. Salah satunya adalah seorang wanita Filipina yang terlihat pucat dan gemetar. Ratna mendekatinya dengan hati-hati. "Aku Lina," katanya pelan dalam bahasa Inggris. Wanita itu menatapnya ragu sebelum berbisik, "Aku Maria. Kau baru di sini, semoga kau tidak bernasib seburuk kami." Ratna menelan ludah, firasat buruk semakin menghantuinya. Di sela-sela pekerjaannya, Ratna mencari kesempatan untuk bertemu Siti. Namun, tak semudah itu. Siti tidak bekerja di dapur atau area umum lainnya. Dari bisikan para pekerja, Ratna mendengar bahwa Siti dikurung di lantai atas, di kamar khusus yang hanya bisa diakses oleh majikan kejam mereka. "Dia sering dipukuli," bisik Maria dengan takut-takut. "Kadang kami mendengar jeritannya di malam hari." Ratna mengepalkan tangan di balik celemeknya. Amarahnya membuncah, tapi ia tahu, ini belum saatnya bertindak gegabah. Sore harinya, saat Ratna membawa nampan makanan ke ruang keluarga, ia melihat sosok pria parubaya dengan wajah dingin sedang duduk santai di sofa. Itu dia, majikan Siti. Matanya tajam seperti elang, penuh kekejaman. Ratna segera menundukkan kepalanya, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang semakin cepat. Pria itu berbicara dalam bahasa Arab kepada seorang penjaga di sampingnya. "Pastikan tidak ada yang berani mendekati gadis itu. Jika ada yang coba-coba, habisi saja." Ratna menahan napas, merasakan hawa kematian merayap di udara. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Ratna menggenggam ponselnya erat. Siti dikurung di lantai atas. Pengamanan sangat ketat. "Kita harus cari cara lain." Pesan itu terkirim ke Hasan, yang kini semakin gelisah di luar. Mereka berpacu dengan waktu. Setiap detik yang berlalu bisa menjadi detik terakhir bagi Siti. Dan bagi Ratna, gagal bukanlah pilihan. Malam turun di Riyadh, membawa hawa dingin yang menusuk. Ratna terbaring di ranjang sempitnya, matanya menatap langit-langit kamar yang kusam. Pikiran tentang Siti terus mengganggu benaknya. Gadis semalang itu dikurung di lantai atas, di balik pintu-pintu yang dijaga ketat. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ia masih hidup? Ratna mengepalkan tangannya, perasaan tidak berdaya merayap ke dalam dadanya. Tiba-tiba, sebuah suara mengiris kesunyian malam. Jeritan panjang penuh kesakitan terdengar dari lantai atas. Ratna terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Itu pasti Siti. Jeritan itu berlanjut, bercampur dengan suara benda pecah dan bentakan kasar dalam bahasa Arab. Ratna merasakan dadanya sesak. Kemarahan membakar hatinya, tapi ia tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia nekat menyerang sekarang, misinya akan gagal dan nyawanya sendiri bisa melayang sebelum sempat menyelamatkan Siti. Ratna bangkit dari ranjangnya dan mendekati pintu, mengintip keluar melalui celah sempit. Lorong tampak sepi, tapi suara dari lantai atas terus berlanjut. Ia menggigit bibir, menahan diri agar tidak berlari ke atas. Sebagai gantinya, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan ponsel kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan cepat, "Siti sedang disiksa. Aku tidak bisa tinggal diam lebih lama." Pesan itu terkirim ke Hasan, yang masih mengamati rumah dari kejauhan. Di luar rumah megah itu, Hasan duduk di dalam mobil tuanya, tangannya menggenggam ponselnya erat setelah membaca pesan dari Ratna. Rahangnya mengeras. Ia sudah menduga Siti mengalami penyiksaan, tapi mendengar bahwa itu terjadi tepat saat ini membuat darahnya mendidih. Ia segera mengangkat ponselnya, menelepon kontak rahasia yang sudah ia siapkan. "Kita butuh gangguan, sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian mereka," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Sementara itu, di dalam rumah, suara jeritan Siti perlahan mereda, berganti dengan isakan pelan. Ratna berdiri diam di balik pintu kamarnya, tubuhnya gemetar menahan amarah dan kesedihan. Ia tahu, gadis itu mungkin sedang berada di ambang batas hidupnya. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa membawa Siti pulang. Beberapa menit kemudian, suara keras terdengar dari luar rumah. Ledakan kecil mengguncang pagar depan, diikuti dengan bunyi alarm yang meraung-raung. Ratna tersentak. Itu pasti kerjaan Hasan. Para penjaga di dalam rumah langsung berlarian keluar,
panik mencari sumber gangguan. Ratna mengambil kesempatan itu. Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar dari kamarnya dan bergerak cepat ke arah tangga yang menuju ke lantai atas. Ia menempelkan tubuhnya ke dinding, mengintip ke lorong lantai atas. Sebuah pintu besar terlihat di ujung lorong, dengan satu penjaga yang masih berjaga di depannya. Napas Ratna memburu. Itu pasti kamar tempat Siti dikurung. Sekarang, hanya ada satu rintangan di antara mereka. Dengan tekad bulat, Ratna merogoh saku bajunya dan menggenggam benda kecil yang sudah ia siapkan, sebuah jarum bius yang bisa melumpuhkan target dalam hitungan detik. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bergerak. Ratna tahu, misi penyelamatan ini baru saja dimulai. Tapi satu hal yang pasti, malam ini, ia tidak akan mundur. Siti harus keluar dari neraka ini, apapun yang terjadi. Ratna bergerak seperti bayangan di kegelapan lorong. Cahaya redup dari lampu gantung membuat wajahnya tertutup bayangan, menyembunyikan tekad membara di matanya. Di depannya, seorang penjaga berdiri tegap di depan pintu besar yang terkunci. Lelaki itu bertubuh besar, mengenakan seragam hitam dengan pistol terselip di pinggangnya. Ratna tahu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan langkah ringan, ia mendekat, tangannya menggenggam erat jarum bius yang sudah ia siapkan. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Ratna berpura-pura tersandung dan jatuh ke arah lelaki itu. "Astagfirullah, maaf, Tuan," serunya dengan suara lirih. Penjaga itu refleks meraih lengannya, tetapi sebelum ia sempat sadar, Ratna dengan cekatan menancapkan jarum bius ke lehernya. Pria itu tersentak, matanya membelalak, tapi racun bekerja cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya melemas, dan ia terjatuh dengan suara gedebuk pelan di lantai. Ratna segera menyeret tubuhnya ke sudut lorong, memastikan tak ada yang melihat. Napasnya memburu, tapi ia tak bisa kehilangan fokus. Ia segera merogoh saku penjaga itu, menemukan kunci pintu, dan tanpa membuang waktu, ia memasukkannya ke lubang kunci. Saat pintu terbuka, bau darah dan keringat menyergap hidungnya. Di dalam ruangan sempit dan remang-remang itu, Ratna melihat Siti. Gadis itu tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka lebam. Bajunya sobek, wajahnya penuh luka, dan matanya yang bengkak menatap kosong ke langit-langit. Hati Ratna mencelos. "Siti," bisiknya sambil berlari mendekat. Ia berlutut dan menyentuh bahu gadis itu, tetapi Siti tidak bereaksi. "Siti, ini aku datang untuk membawamu pulang," kata Ratna dengan suara bergetar, mengguncang tubuh Siti dengan lembut. Perlahan, mata Siti bergerak, menatapnya dengan tatapan nanar. Aku, siapa?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ratna menggigit bibirnya, menahan kemarahan yang bergelora dalam dadanya. Betapa gadis ini telah diperlakukan seperti binatang. Tak ada waktu untuk larut dalam emosi. Ratna segera menarik tubuh Siti ke pelukannya dan berbisik, "Dengar, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Kamu harus kuat, bisa berdiri." Siti mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ratna akhirnya menggendongnya, bersiap untuk keluar dari ruangan neraka itu. Namun, tepat saat ia melangkah ke ambang pintu, suara langkah kaki cepat terdengar mendekat. Ratna membeku. Dari arah tangga, dua penjaga lain muncul, wajah mereka langsung berubah marah saat melihat Ratna membawa Siti. "Berhenti!" Salah satu dari mereka berteriak, langsung mencabut pistolnya. Ratna tahu, ini adalah titik kritis. Ia memeluk tubuh Siti lebih erat dan bersiap untuk bertarung. Di luar rumah, Hasan yang sudah bersiap dengan mobilnya melihat situasi mulai kacau. Ia meraih ponselnya dan menekan tombol darurat. Ratna dalam bahaya, saatnya masuk. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar semakin mendekat. Ratna hanya punya satu pilihan, bertarung atau mati. Dan ia tidak akan mati di tempat ini. Ratna tahu ia tak bisa mundur. Dengan Siti yang hampir tak sadarkan diri di pelukannya, ia menghadapi dua penjaga bersenjata yang sudah siap menembak. Opsi untuk menyerah tidak ada. Dengan cepat, ia menendang meja kecil di sampingnya, membuatnya terbalik dan membentur kaki salah satu penjaga. Lelaki itu tersentak mundur, memberi Ratna waktu untuk bergerak. Tangan Ratna merogoh pinggangnya, menarik pisau lipat yang disembunyikan di balik pakaian pelayannya. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah penjaga yang masih berdiri kokoh. Pisau itu menancap tepat di bahunya, membuatnya berteriak kesakitan dan menjatuhkan pistolnya. Ratna segera menerjang ke depan, menendang senjata itu ke sudut ruangan sebelum menarik Siti lebih erat.
Namun, penjaga pertama sudah pulih dari keterkejutannya. Dengan amarah, ia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Ratna. "Kau akan mati di sini, wanita bodoh," bentaknya. Sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara ledakan keras menggema dari luar rumah. Brak, sebuah kendaraan off-road menerobos gerbang besi, menghantam pagar hingga berantakan. Itu Hasan. Tanpa membuang waktu, Hasan keluar dari mobil dengan senjata otomatis di tangannya. "Ratna, lari ke arahku," suaranya menggema di lorong. Ratna langsung berlari, menyeret Siti yang masih lemah. Peluru mulai berdesing dari arah penjaga yang tersisa, tetapi Hasan membalas dengan tembakan akurat, membuat mereka berlindung. Ratna menuruni tangga dengan napas memburu, merasakan detak jantungnya berdentum di dadanya. Siti hampir tak bisa berjalan, tubuhnya hanya tergantung di pundak Ratna. Begitu mereka mencapai halaman, Hasan sudah siap dengan mobil yang mesinnya masih menyala. "Masukkan dia ke dalam," teriaknya sambil menembakkan beberapa peluru ke arah penjaga yang mengejar mereka. Ratna segera membaringkan Siti di kursi belakang dan melompat masuk ke kursi depan. "Gas sekarang," teriaknya. Hasan langsung menekan pedal gas, membuat mobil melesat menembus malam. Namun, mereka belum aman. Dari belakang, beberapa kendaraan penjaga mulai mengejar, lampu sorot mereka menembus gelapnya jalanan Riyadh. Ratna menarik napas dalam, menatap Hasan dengan penuh tekad. "Kita harus keluar dari kota ini sebelum mereka memanggil pasukan lebih banyak." Hasan mengangguk, dan tanpa ragu, ia membanting setir ke arah jalanan sempit. Malam ini, mereka akan bertarung mati-matian demi kebebasan Siti. Mesin mobil meraung di bawah tekanan saat Hasan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Jalanan kota Riyadh berubah menjadi arena perburuan mematikan. Dari kaca spion, Ratna bisa melihat dua kendaraan SUV hitam membuntuti mereka, lampu sorotnya menyilaukan. Suara tembakan terdengar, memecah keheningan malam. Salah satu peluru menghantam kaca belakang, membuatnya retak, tapi tidak sampai pecah sepenuhnya. "Sial, mereka serius ingin membunuh kita," Ratna mendesis sambil memeriksa kondisi Siti yang terbaring lemah di kursi belakang. Gadis itu masih sadar, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara. Hasan menggertakkan giginya, matanya fokus mencari jalan keluar. "Pegangan yang kuat, kita menuju padang pasir," katanya sebelum membanting setir ke kiri, keluar dari jalan utama menuju gurun terbuka. Ban mobil berdecit keras saat mereka meninggalkan aspal dan memasuki jalur pasir yang tak rata. Debu tebal mengepul ke udara, mengaburkan pandangan musuh. Namun, dua kendaraan SUV di belakang mereka masih bertahan, terus mengejar tanpa ragu. "Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati," seru Ratna sambil meraih pistol dari sarungnya. Ia membuka jendela dan menembak ke arah SUV yang paling dekat. 3 tembakan dilepaskan, dan salah satunya mengenai ban depan musuh. SUV itu oleng sejenak sebelum akhirnya terguling beberapa kali dan meledak dalam kobaran api. Namun, satu kendaraan lain masih bertahan, dan kini mereka mulai menembaki mobil Hasan dengan senapan otomatis. Mereka mulai panik. Hasan berteriak sambil mencoba bermanuver, menghindari peluru yang berdesingan di sekitar mereka. Ratna tahu mereka harus mengakhiri pengejaran ini sebelum bahan bakar habis atau sebelum musuh memanggil bala bantuan. Ia melihat sebuah bukit pasir tinggi di depan mereka, dan tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. "Hasan, bawa kita ke puncak bukit itu," lalu rem mendadak. Katanya. Hasan meliriknya sekilas, memahami rencananya. "Gila, tapi kita tidak punya pilihan lain." Hasan mengarahkan mobil ke atas bukit pasir dengan kecepatan penuh. Kendaraan musuh tetap mengejar, tak menyadari jebakan yang telah dirancang. Begitu mencapai puncak, Hasan langsung menginjak rem keras. Mobil mereka berhenti tiba-tiba, menyebabkan awan pasir besar berterbangan ke udara, menciptakan kabut tebal yang menutupi pandangan. SUV musuh, yang melaju terlalu cepat, kehilangan kendali karena tidak dapat melihat jalur di depannya. Dalam hitungan detik, kendaraan itu melewati puncak bukit tanpa bisa berhenti dan meluncur deras ke bawah, terguling beberapa kali sebelum akhirnya meledak dalam ledakan dahsyat. Ratna dan Hasan hanya bisa mengawasi dari atas, napas mereka masih memburu. "Itu, luar biasa," Hasan terkekeh, tak percaya mereka selamat. Ratna menghela napas panjang, lalu menoleh ke belakang, melihat Siti yang masih terbaring lemah. "Kita belum selesai. Sekarang kita harus menemukan tempat aman sebelum fajar." Hasan mengangguk dan menginjak pedal gas lagi,
membawa mereka lebih jauh ke dalam padang pasir yang luas. Misi belum selesai, tapi mereka sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Langit mulai memerah di ufuk timur saat mobil yang dikendarai Hasan melaju di tengah padang pasir yang seolah tak berujung. Debu masih mengepul di belakang mereka, tapi tidak ada lagi tanda-tanda pengejaran. Meski begitu, Ratna tetap merasa tegang. Mereka belum benar-benar aman. Musuh mungkin saja mengirim bala bantuan atau melapor ke otoritas setempat. Siti masih terbaring lemah di kursi belakang, napasnya terengah-engah. Ratna menyentuh dahinya, panas. Tubuhnya mulai menggigil meski udara padang pasir begitu dingin. Hasan, kita harus segera mencari tempat berlindung. Siti demam, katanya dengan nada cemas. Hasan mengangguk, matanya fokus mencari tanda-tanda kehidupan di tengah gurun. Tak lama, dari kejauhan, tampak sebuah pemukiman kecil dengan bangunan batu yang berdiri kokoh di antara bukit-bukit pasir. Kita ke sana, ujar Hasan, menekan pedal gas lebih dalam. Mereka tiba di sebuah desa terpencil yang dihuni oleh suku Badui. Beberapa pria berjubah putih menatap mereka dengan curiga saat mobil berhenti di dekat sebuah rumah batu yang sederhana. Ratna keluar lebih dulu, mencoba berbicara dengan seorang pria tua yang berdiri di depan rumah. Kami butuh bantuan, teman kami sakit, katanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Pria tua itu menatapnya tajam, lalu melirik Hasan dan Siti yang masih di dalam mobil. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, pria itu akhirnya mengangguk. Masuklah, cepat sebelum ada yang melihat kalian, katanya dengan suara berat. Mereka segera membawa Siti masuk ke dalam rumah. Seorang wanita tua langsung menghampiri dan memeriksa kondisinya. Dia perlu air dan makanan. Tapi yang lebih penting, kalian tidak bisa tinggal di sini lama-lama, katanya sambil mulai menyiapkan ramuan herbal. Ratna menatap Hasan, menyadari maksud dari ucapan wanita itu. Mereka masih buronan di negeri ini. Hasan mengambil ponselnya dan menghubungi kontak rahasia yang sudah ia siapkan sejak awal. Kami butuh evakuasi. Segera, suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Dari ujung telepon, seseorang menjawab singkat, kami akan mengatur jalur keluar. Tunggu instruksi berikutnya. Hasan menghela napas, lalu menatap Ratna. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari perbatasan. Beberapa jam berlalu, Siti mulai sadar dan menatap Ratna dengan mata lemah. Aku, di mana? Suaranya lirih. Ratna menggenggam tangannya erat. Kita akan membawamu pulang, Siti. Bertahanlah sedikit lagi. Gadis itu tersenyum samar, air mata mengalir di pipinya. Di luar, suara deru kendaraan terdengar. Hasan melirik keluar jendela dan melihat dua mobil militer melintas di jalan utama desa. Mereka sudah mulai mencari kita, bisiknya. Ratna mengepalkan tangannya. Misi ini belum berakhir, bahaya masih mengintai di setiap sudut. Ratna menahan napas saat mobil-mobil militer melintas perlahan di jalan utama desa. Para prajurit bersenjata di dalamnya mengawasi sekitar dengan penuh kewaspadaan, seolah mereka bisa mencium keberadaan para buronan yang tengah bersembunyi. Hasan yang mengintip dari celah jendela langsung menoleh ke Ratna dan berbisik tegang, mereka pasti sudah mendapat informasi tentang kita. Kita harus segera pergi. Wanita tua yang telah merawat Siti menghampiri mereka dengan wajah serius. Kalian harus keluar sekarang, sebelum mereka mulai menggeledah rumah-rumah, katanya dengan nada mendesak. Ratna dan Hasan bertukar pandang. Tidak ada waktu lagi. Hasan menggendong Siti yang masih lemah, sementara Ratna memastikan senjatanya siap jika sewaktu-waktu keadaan memburuk. Mereka mengikuti pria tua yang pertama kali menerima mereka ke desa itu. Ia membawa mereka ke belakang rumahnya, di mana seekor unta dan sebuah kendaraan pikap tua sudah menunggu. Ambil kendaraan ini dan ikuti jalur utara. Di sana ada sebuah jalan kecil yang bisa membawa kalian ke perbatasan, katanya cepat. Hasan mengangguk, lalu membantu Siti naik ke dalam pikap. Saat mesin dinyalakan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah jalan utama. Para prajurit mulai turun dari kendaraan mereka, berbicara dengan warga desa. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah rumah tempat mereka bersembunyi. Sial, mereka curiga, desis Ratna. Hasan langsung menginjak pedal gas, membuat pikap tua itu melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan desa. Teriakan menggema di belakang mereka. Beberapa prajurit melihat mereka kabur dan langsung melepaskan tembakan. Peluru menghantam bagian belakang pikap, membuat kaca pecah. Ratna berbalik dan membalas tembakan dengan pistolnya, mencoba memperlambat pengejaran. Namun,
mobil militer sudah mulai bergerak mengejar mereka. Hasan memacu kendaraan secepat mungkin, melewati jalanan berbatu yang penuh pasir. Siti terbaring di kursi belakang, tubuhnya lemah, tapi matanya masih berusaha tetap terbuka. "Kita bisa keluar dari sini, kan?" Suaranya hampir tak terdengar. Ratna menoleh dan menggenggam tangannya erat. "Ya, kita akan keluar. Bertahanlah, Siti." Di depan, jalan mulai menurun ke arah lembah berbatu yang menuju perbatasan. Hasan melihat sebuah jembatan sempit yang bisa menjadi satu-satunya jalan keluar mereka. Namun, musuh masih mengejar dengan kecepatan tinggi. "Kita harus membuat mereka berhenti," teriak Hasan. Ratna langsung mengangkat senjatanya, menargetkan ban depan salah satu kendaraan militer. 2 tembakan dilepaskan, salah satunya tepat mengenai ban, membuat mobil musuh oleng dan terguling ke samping, menghantam pasir dengan keras. Namun, satu kendaraan lain masih bertahan, semakin dekat. Ratna mengatur napasnya, lalu menembak sekali lagi. Kali ini, tembakannya mengenai pengemudi. Mobil itu berbelok liar sebelum akhirnya menabrak batu besar dan meledak. Hasan langsung membawa pikap melintasi jembatan sempit. Napas mereka masih tertahan, tapi tak ada lagi suara pengejaran. Mereka akhirnya sampai di perbatasan. Di kejauhan, sebuah helikopter sudah menunggu. Bendera merah putih berkibar di sampingnya. Ratna tersenyum lega, mereka berhasil. Kini, hanya satu langkah lagi untuk membawa Siti pulang ke tanah air. Ratna menatap helikopter yang berputar di kejauhan, mengibarkan bendera merah putih dengan gagah. Hati kecilnya bergetar, mereka akhirnya berhasil mencapai titik evakuasi. Namun, bahaya belum sepenuhnya berakhir. Hasan terus memacu pikap tua mereka melewati jembatan sempit yang mulai berderak akibat bobot kendaraan. Ratna menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi musuh yang mengejar. Yang tersisa hanya debu dan bangkai kendaraan yang terbakar di kejauhan. Begitu mencapai daratan yang lebih stabil, Hasan menghentikan mobil dengan mendadak. "Kita jalan kaki dari sini," katanya, suaranya tegas meski napasnya masih memburu. Ratna mengangguk dan segera membuka pintu, membantu Siti turun. Gadis itu masih lemah, tapi ia berusaha berdiri dengan sisa tenaga yang dimilikinya. "Kita hampir sampai, Siti. Sedikit lagi," bisik Ratna. Dari kejauhan, 2 tentara Indonesia berseragam lengkap melambaikan tangan, memberikan isyarat agar mereka bergegas. Helikopter mulai menurunkan tali, bersiap untuk mengevakuasi mereka. Hasan menggendong Siti tanpa ragu, membawanya mendekat dengan langkah cepat. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai helikopter, suara tembakan menggema di udara. "Dor, dor!" Ratna dan Hasan langsung menunduk. Dari arah perbukitan, tampak beberapa prajurit musuh yang masih bertahan, melepaskan tembakan terakhir mereka. Ratna mengangkat pistolnya, menembak balik untuk memberi perlindungan. Tentara Indonesia yang berjaga segera membalas tembakan, menciptakan hujan peluru di udara. "Cepat, naik ke helikopter sekarang!" teriak salah satu prajurit. Hasan berlari lebih dulu dengan Siti di pelukannya, menaiki tali yang diturunkan. Ratna menunggu sampai mereka aman sebelum menyusul. Peluru masih berdesingan di sekitarnya, tapi ia tetap fokus. Dengan gerakan gesit, ia berpegangan pada tali dan naik dengan cepat. Begitu semua berada di dalam, pilot langsung mengangkat helikopter menjauh dari zona berbahaya. Dari ketinggian, Ratna bisa melihat perbatasan negara di bawah mereka. Wilayah berbahaya itu akhirnya mereka tinggalkan. Siti menangis dalam pelukan Ratna, tubuhnya gemetar antara lega dan kelelahan. "Terima kasih," isaknya. Ratna hanya tersenyum dan mengelus rambutnya. "Kau selamat, itu yang terpenting." Beberapa jam kemudian, helikopter mendarat di sebuah pangkalan militer di Indonesia. Begitu pintu terbuka, udara segar tanah air menyambut mereka. Siti langsung menangis terseduh saat menginjak tanah negerinya kembali. Sejumlah pejabat sudah menunggu, termasuk beberapa perwakilan pemerintah. Ratna dan Hasan berdiri tegak, memberi hormat saat seorang perwira tinggi menghampiri mereka. "Selamat datang kembali, kalian telah menyelesaikan tugas dengan luar biasa," katanya dengan bangga. Misi mereka berakhir dengan sukses. Namun, Ratna tahu, masih banyak tugas lain yang menanti. Tapi untuk saat ini, mereka bisa beristirahat, dan menikmati kemenangan yang telah mereka perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata.